Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiana Ayu Ramadanti dengan NIM akhir 172. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil studi literatur mengenai dampak pemanis buatan dalam jangka panjang terhadap metabolisme dan risiko obesitas. Sebelum itu, menurut kalian, apakah pemanis buatan selalu berdampak negatif bagi tubuh? Ataukah sebenarnya aman untuk dikonsumsi? Menarik. Mari kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini. Sebenarnya apa sih itu pemanis? Jadi pemanis adalah zat tambahan yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan dan juga minuman. Pemanis sendiri terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada pemanis alami yang diperoleh dari sumber alami seperti madu, gula tebu, dan juga stevia. Selanjutnya ada pemanis buatan yang diproduksi secara sintesis dan digunakan sebagai pengganti gula dengan tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Pemanis buatan sering digunakan untuk mengurangi asupan kalori dan mengontrol kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang menjalani program diet. Selanjutnya yaitu macam-macam pemanis buatan. Yang pertama ada sakarin, merupakan 200-700 kali lebih manis dari gula, tidak mengandung kalori namun memiliki rasa pahit di akhir. Kedua ada aspartam, yaitu 200 kali lebih manis dari gula, mengandung sedikit kalori tetapi tidak stabil pada suhu yang lebih tinggi. Ketiga ada sukralosa, 600 kali lebih manis dari gula, stabil dalam suhu yang tinggi dan banyak digunakan dalam makanan dan minuman olahan. Yang keempat ada siklamat, 30-50 kali lebih manis dari gula, sering digunakan dalam minuman ringan tetapi dilarang di berbagai negara. Terakhir yaitu ada glikosida steviol, berasal dari tanaman stevia, tidak mempengaruhi kadar gula darah secara signifikan dan lebih aman bagi penderita diabetes. Rumus dan struktur kimia dari salah satu contoh pemanis buatan yaitu sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan pertama yang ditemukan dan digunakan secara luas sebagai pengganti gula. Rumus kimia dari sakarin adalah C7H5NO3S dan memiliki struktur dasar yang terdiri dari inti benzosulfonimida. Sakarin juga tidak mengalami metabolisme di dalam tubuh manusia, artinya sakarin tetap utuh setelah dikonsumsi dan langsung dikeluarkan melalui urin. Sakarin juga tidak terhidrolisis atau dipecah menjadi senyawa lain dalam tubuh. Sakarin tidak berkontribusi terhadap kadar gula darah sehingga sering digunakan oleh penderita diabetes. Sakarin juga diekspresikan dalam bentuk utuh melalui ginjal. Keamanan sakarin telah dikaji ulang dan saat ini dianggap aman untuk konsumsi manusia dalam batas yang disarankan oleh FDA dan WHO. Selanjutnya yaitu klaim dari berbagai penelitian bahwa pemanis buatan itu aman. Yang pertama, tidak semua pemanis itu berbahaya. Beberapa penelitian menemukan bahwa sukralosa dan glikosida steviol tidak meningkatkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes, sehingga dapat menggantikan gula tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Kedua, pemanis buatan itu dapat membantu mengontrol berat badan. Pemanis buatan juga dapat mengurangi asupan kalori harian jika dikonsumsi secara bijak dalam pola makan sehat dan aktif secara fisik. Ketiga yaitu pemanis buatan stabil pada berbagai suhu, terutama sukralosa, sehingga cocok untuk pemrosesan makanan. Dari hal tersebut, efek jangka panjang masih diperdebatkan. Tidak ada bukti konklusif bahwa semua pemanis buatan berdampak buruk jika dikonsumsi sesuai batas yang aman. Lalu, bagaimana dampak pemanis buatan bagi tubuh dalam jangka panjang? Yang pertama, pemanis buatan dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Beberapa pemanis buatan dapat mempengaruhi regulasi hormon insulin dan serotonin yang berperan dalam pengaturan gula darah dan nafsu makan. Kedua, dapat meningkatkan risiko obesitas. Konsumsi pemanis buatan dapat meningkatkan nafsu makan dan penyimpanan lemak. Ketidakseimbangan hormon dapat meningkatkan keinginan makan yang dapat menyebabkan konsumsi kalori berlebih dan meningkatkan risiko obesitas. Ketiga yaitu resistensi insulin. Studi menunjukkan bahwa kombinasi sakarin dan siklamat dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan mengganggu toleransi glukosa sehingga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Yang terakhir yaitu dampak pada kesehatan hati.
Studi pada hewan menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan toksisitas hati. Studi tentang dampak pemanis buatan. Sebuah studi menemukan bahwa kombinasi sakarin dan siklamat dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan mengganggu toleransi glukosa. Hal ini disebabkan oleh perubahan mikrobiota usus yang mempengaruhi cara tubuh mengatur metabolisme gula, sehingga meningkatkan resiko resistensi insulin dan obesitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada remaja menunjukkan bahwa sekitar 80% dari mereka secara rutin mengonsumsi minuman berpemanis buatan. Dari jumlah tersebut, 20% mengalami peningkatan risiko obesitas dan diabetes. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan efek psikologis di mana mereka merasa lebih aman mengkonsumsi makanan lain secara berlebihan setelah mengganti gula dengan pemanis buatan. Studi lain menyoroti bagaimana pemanis buatan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon metabolik seperti insulin dan serotonin. Insulin berperan dalam pengendalian gula darah, sementara serotonin mengatur rasa lapar. Ketika keseimbangan ini terganggu, seseorang dapat mengalami peningkatan nafsu makan yang justru berlawanan dengan tujuan utama penggunaan pemanis buatan sebagai alternatif gula rendah kalori. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan dampak negatif. Studi terhadap sukralosa dan glikosida stevia menemukan bahwa kedua pemanis ini tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah secara signifikan. Oleh karena itu, pemanis ini dianggap sebagai alternatif yang lebih aman bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin mengontrol asupan gula tanpa meningkatkan resiko hiperglikemia. Selain itu, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat membantu dalam pengelolaan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan yang sehat. Dengan menggantikan gula dalam makanan dan minuman, seseorang dapat mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pola konsumsi secara bijak. Karena konsumsi berlebihan tetap berisiko mengganggu keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Pengaruh pemanis buatan terhadap metabolisme dan risiko obesitas. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan respon insulin. Pemanis buatan dapat merangsang pelepasan insulin meskipun tanpa asupan kalori. Jika terjadi terus-menerus, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Beberapa pemanis seperti sakarin dan siklamat juga mengganggu keseimbangan mikrobiota usus sehingga dapat memperburuk metabolisme gula. Kedua yaitu pengaruh terhadap hormon serotonin dan nafsu makan. Pemanis buatan dapat menurunkan produksi serotonin, hormon yang mengatur rasa kenyang. Tanpa serotonin yang cukup, nafsu makan meningkat, sehingga menyebabkan konsumsi makanan berlebihan dan beresiko memicu kenaikan berat badan. Yang ketiga yaitu peningkatan penyimpanan lemak. Beberapa pemanis, terutama yang mengandung fruktosa tinggi, dapat diubah menjadi lemak di hati, sehingga meningkatkan risiko obesitas dan penyakit hati berlemak. Selain itu, perubahan mikrobiota usus akibat pemanis buatan juga dapat memicu peradangan dan gangguan metabolisme lemak. Kesimpulan dari pembelajaran hasil studi literatur kali ini yaitu bahwa dampak pemanis buatan terhadap metabolisme dan obesitas masih menjadi perdebatan ilmiah. Beberapa penelitian menunjukkan risiko gangguan metabolisme, sementara yang lain menegaskan keamanannya jika dikonsumsi dalam batas wajar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan seimbang dalam mengonsumsi pemanis buatan dengan memperhatikan jenis, jumlah, serta pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Lebih banyak penelitian masih dibutuhkan untuk memahami dampak jangka panjangnya secara lebih akurat. Demikian pembahasan mengenai dampak jangka panjang pemanis buatan terhadap metabolisme dan risiko obesitas. Hingga kini, topik ini masih menjadi perdebatan di dunia ilmiah. Beberapa penelitian menunjukkan adanya risiko gangguan metabolisme, sementara yang lain menyatakan bahwa pemanis buatan aman jika dikonsumsi dalam batas yang wajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam mengkonsumsinya dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, serta pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami dampaknya secara lebih akurat.
Terima kasih telah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.